khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah wajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini untuk meraih prestasi, kedudukan, maqamat yang sangat istimewa, sangat tinggi, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi baik orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini begitu istimewanya puasa di bulan Ramadan ini, sehingga Allah mewajibkan, karena wajib yang gak boleh ditinggalkan. Ya Allah, kalau saya sakit bagaimana? Atau saya sedang bepergian, kadang-kadang memang merepotkan, ya Allah. Ya gak apa-apa kalau sedang pergi atau sedang sakit. Wa in kuntum mardu aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Engkau boleh melaksanakan di bulan yang lain, tapi harus tetap bahwa puasa tidak boleh ditinggalkan. Saya sudah uzur, bagaimana ya Allah? Ya kalau sudah uzur karena sakit yang menaun, gak apa-apa, tapi harus engkau lakukan. Nggak bisa melakukan, harus bertebus, maka membayar fidyah. Jadi diharapkan orang-orang yang beriman betul-betul mendapatkan pemuliaan dan keberkahan Ramadan dengan puasanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ada hal yang juga istimewa di bulan Ramadan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan dakwatul mustajab, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga istimewa, luar biasa. Karena itu dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita agar wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka jika kamu sekalian puasa, maka itu lebih baik bagi dirimu jika kamu sekalian mengetahui betapa keagungan dan kemuliaan puasa. Maka lis-shaimi 'indal iftar. Jadi bagi orang yang puasa itu sampai iftar, sampai buka puasa, itu doanya mustajab, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang puasa itu betul-betul dia berada pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita ini tanpa ada pengawasan, orang-orang yang beriman itu nggak perlu diawasi, nggak perlu dilihat, nggak perlu ada bagian penegak hukum untuk supaya tidak makan, tidak minum. Itu dengan sukarela, dengan penuh keyakinan bahwa dia sedang berada pada pandangan Allah. Maka kondisi orang yang puasa itu begitu istimewanya, doanya dikabulkan, sampai urusan tidurnya saja dihitung ibadah. Tuh, kalau tidurnya saja dihitung ibadah, apalagi zikirnya, sholatnya, tadarusnya, itu luar biasa. Maka pasti kemarin sudah diulas beberapa fadilah dan keutamaan Ramadan. Tapi artinya begitu istimewanya puasa bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sampai ini ada satu, kalau kita perhatikan di alam jagat raya ini, karena kita dianjurkan bukan hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah, tapi juga dianjurkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Di mana ayat kauniyah? Kita perhatikan si ayam yang tiap hari terus bertelur, dia ingin juga punya anak. Ya Allah, saya juga ingin punya anak, ya Allah. Kira-kira dialognya begitu. Ya sudah, kalau gitu, kalau kamu ingin punya anak, maka engkau tungguin telurmu, dekapin terus, dan kamu jangan makan, jangan minum.
Maka sang ayam pun itu berusaha untuk tidak makan, tidak minum. Dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau bisa kita maknai itu kokok itu mungkin dia sedang Allah. Karena apa? Seluruh alam ini bertasbih, hanya engkau tidak mengetahui bagaimana cara tasbihnya. Saya yakin bahwa yang binatang, an-najmu wasyajaru, begitu tumbuh-tumbuhan, semuanya sedang bertasbih juga kepada Allah. Maka sang ayam akhirnya dalam waktu tertentu 21 hari dia, waktu 1 minggu tengok gini, masih telur. 20 hari tengok masih telur juga. Pas 21 hari sudah mulai dicucuk-cucuk itu udah keluar anaknya. Subhanallah. Jadi puasa itu menjadi sarana yang luar biasa. Maka lisa'imi 'indal iftar. Jadi orang yang puasa sampai buka puasa, kita diberikan durasi waktu yang panjang untuk kita bisa berdoa memohon kepada Allah. Bukan hanya ayam, ada satu juga kita lihat alam, ada binatang ular ya, Bapak Ibu sekalian. Sang ular itu juga begitu. Dalam perjalanannya dia kan memang dia bebas, dia tidak terikat dengan hukum apapun, pokoknya apa saja dia bisa makan, dia makan. Dia bisa dia embat lah gitu, kasarannya begitu. Tapi lama-lama dia bosan juga, ya Allah. Ini saya kalau kayak gini ternyata ini membuat diriku ini semakin keriput, semakin tua, semakin tidak berdaya. Saya ingin, ya Allah, kira-kira begitu. Saya ingin bisa nggak saya kembali muda gitu, biar kulitku juga tidak keriput, biar tenagaku juga kembali menjadi kuat, biar kembali muda. Gimana ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa. Dan apa yang dilakukan oleh sang ular, dia betul-betul melakukan puasa. Dia mencari tempat yang paling aman, kemudian dia melihat dan dia betul-betul nggak makan, nggak minum. Biasanya ada anak katak, ada kodok, ada apa begitu melintas, jangankan melintas, diburu ini melintas bahkan sampai nginjak kepalanya pun mungkin diemin aja, aku lagi puasa ini ya. Dan apa yang terjadi? Maka setelah waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang ular, kamu keluar. Nah, gesekkan. Maka secara naluriah memang Allah Subhanahu wa taala ini, makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya ini bisa menjadi pelajaran berharga. Nggak ada yang sia-sia. Sang ular untuk ganti kulit itu karena dia prosesnya puasa. Terus dia berzikir, berdoa gitu, dan akhirnya Allah kabulkan. Maka kulit yang keriput, kulit yang sudah tua, menua itu akhirnya menjadi lembut kembali, menjadi halus kembali dan kembali muda. Maka sang ular itu akan menjadi mempesona kembali. Itu luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang beriman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban falam yafus wa lam yafsuq kharaja min dhunubi kayami waladatu ummuhu. Kira-kira ada padanan kira-kira. Kalau orang yang beriman puasa karena Allah dan karena iman dan karena berharap hanya kepada Allah, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Itu luar biasa. Kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi segar kembali, insya Allah. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran, ada ayam, ada ular, tapi ada juga ular. Namanya ular, Pak. Ya, namanya ular ya ular. Waktu diinjek kepalanya ada lewat anak kodok itu, dia ngancam, aku lagi puasa ini, saya nggak akan. Nanti ya kalau udah nggak puasa ya, gue kejar, jangan kan gitu, gue uber kan gitu. Ada anak ayam udah, itu namanya ular. Habis puasa ya balik maning ya. Tapi apa yang terjadi ketika sang ular yang
Ya siapa yang senang melihat ulat menjijikkan dan nggak suka lah gitu. Tapi dan dia juga begitu, apa saja dimakan, kerjaannya dia cuma makan saja. Apalagi kalau ada daun muda, wah itu sore-sore kita masih siram-siram tanaman di halaman rumah, itu sedang tumbuh daun-daun yang muda itu, pagi-pagi sudah habis itu. Masya Allah, itu ulat memang nggak tahu diri, nggak tahu aturan gitu. Tapi dia pada titik tertentu, sang ulat juga minta, ya Allah, ini orang lama-lama saya juga nggak suka yang begini. Bisa nggak ya Allah, saya ingin berubah. Saya ingin berubah ya Allah. Syukur-syukur kalau bisa, seandainya aku bisa terbang, alangkah indahnya, alangkah senangnya. Ya Allah perintahkan, ya sudah kalau gitu puasa. Pola puasanya beda, si ayam, si ulat dan si ulat. Kalau si ulat ini puasa ini luar biasa. Dia membuat tempat secara khusus, tidak dibikin pintu, apalagi jendela, ditutup rapat. Kenapa? Dia menyadari kalau masih ada jendela, nanti kalau lihat daun yang muda, dia pasti akan lirik-lirik terus keluar makan lagi. Makanya dia udah pokoknya tutup semua. Puasanya luar biasa sang ulat ini. Dan apa yang terjadi dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulat sudah saatnya kamu keluar. Ya Allah, maka dia keluar dan berubah. Perubahannya luar biasa. Yang tadinya kebanyakan orang melihat jijik, tidak suka, sekarang sudah beda. Begitu keluar, semua orang senang melihatnya. Kenapa? Dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Bahkan dia bisa terbang. Masya Allah, ini luar biasa. Dan hebatnya, sang ulat sudah berkomitmen gak akan kembali seperti semula. Maka dia akan makan hanya saripati dan memilih tempat untuk bernaung, itu tempat yang khusus, bersih, suci, itu yang ditinggali. Dia nggak mau lagi kembali seperti semula. Lain ular, lain juga ulat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maha suci Allah dalam menciptakan semuanya ini bisa menjadi pelajaran. Dia puasa juga, makanya bagi kita orang-orang yang beriman ini diberikan oleh Allah puasa lis-shaim 'indal iftar. Dari mulai puasa saat selesai imsak sampai kita buka, itu waktu yang istimewa untuk kita berdoa. Kita berdoa mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, dan kita tetap istiqomah dalam keimanan. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini, setidaknya ini menjadi cerita ringan, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk kita mengisi betapa kita ini sedang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sedang diagungkan, berada di dalam bulan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلاة التنوير